wabarakatuh. Halo teman-teman. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari sistem perkembangbiakan hewan. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, kita perkenalan dulu ya adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Eka Septia Mariana, dan di sini kakak nggak sendiri nih. Kakak punya dua rekan. Ini dia rekan kakak. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kurnia Almaun. Perkenalkan, nama saya Fadlatun Aziza. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang cara-cara perkembangbiakan hewan. Cara-cara perkembangbiakan hewan ada 3, yaitu yang pertama ada ovipar, yang kedua ada ovovivipar, dan yang ketiga ada vivipar. Pernahkah kalian melihat perkembangbiakan hewan? Pasti belum pernah. Nah, jika kalian penasaran, mari kita simak video pembelajaran yang satu ini. Nah, halo adik-adik. Di sini kakak akan menjelaskan tentang pengertian perkembangbiakan. Perkembangbiak artinya bertumbuh menjadi sangat banyak. Cara hewan berkembang biak ada banyak cara, yaitu salah satunya adalah dengan cara generatif. Perkembangbiakan generatif ini melibatkan sel telur dari induk betina dan sel sperma dari induk jantan. Saat sel telur dan sperma bertemu, akan terbentuk calon anak hewan. Jenis-jenis perkembangbiakan generatif yang pertama yaitu dengan cara bertelur ya adik-adik. Hewan-hewan ini disebut dengan hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Telur yang dikeluarkan oleh induk betina akan menetas menjadi anak hewan. Nah, contoh hewan ovipar yaitu yang pertama ada ayam. Ayam betina bertelur di dalam sarang. Telur-telur ini akan dierami oleh induk ayam sehingga menetas menjadi anak ayam. Yang kedua ada burung merpati. Merpati membangun sarang di tempat yang tinggi. Mereka bertelur dan mengeraminya bersama-sama. Yang ketiga ada burung hantu. Burung hantu bertelur di dalam lubang pohon atau gua. Yang keempat ada hewan ikan. Ikan ada bermacam-macam. Di sini kakak akan menjelaskan ada 2 ikan. Yang pertama yaitu ikan emas. Ikan betina melepaskan telur di dalam air, sedangkan ikan jantan melepaskan sperma untuk membuahi telur. Nah, teman-teman, materi ovipar yang kakak jelaskan sekarang sudah selesai, dan kalian sudah tahu kan apa itu hewan ovipar dan contoh-contohnya. Ternyata banyak sekali hewan di sekitar kita yang berkembang biak dengan cara bertelur ya adik-adik. Yuk kita jaga hewan-hewan ini agar tetap lestari. Yang kedua, perkembangbiakan hewan secara vivipar. Apakah kalian mengetahui apa perkembangbiakan hewan secara vivipar? Jadi, perkembangbiakan hewan secara vivipar adalah jenis hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Prosesnya embrio tumbuh dan berkembang di dalam tubuh induk sehingga siap dilahirkan. Induk akan memberikan nutrisi pada embrio melalui plasenta selama masa kehamilan. Ciri-ciri perkembangbiakan secara vivipar yaitu yang pertama, memiliki kelenjar susu, yang kedua, memiliki daun telinga, dan untuk yang ketiga, bagi hewan-hewan seperti sapi, kambing, dan kelinci memiliki bulu pada tubuhnya. Nah, di sini ada beberapa contoh-contoh hewan vivipar. Yang pertama ada hewan sapi. Di sini sapi betina mengandung anaknya selama 9 bulan. Setelah itu ia melahirkan menjadi anak sapi yang masih kecil. Kedua, ada kucing. Kucing betina memiliki masa kehamilan sekitar 63 hari. Dan yang ketiga ada kambing.
Kambing memiliki masa kehamilan sekitar 150 hari. Anak kambing yang baru lahir akan bisa berdiri dan berjalan. Dan yang keempat, ada lumba-lumba. Lumba-lumba adalah hewan mamalia laut yang juga termasuk hewan vivipar. Masa kehamilan lumba-lumba bervariasi tergantung jenisnya, namun umumnya sekitar 12 bulan. Baik, yang terakhir kakak akan menjelaskan tentang ovovivipar. Pengertian ovovivipar. Ovovivipar adalah salah satu cara hewan untuk melahirkan anak-anaknya. Dalam cara ini, hewan betina menyimpan telur di dalam tubuhnya. Lalu telur tersebut berkembang dan menetas di dalam tubuh induk. Sehingga saat dilahirkan, anak-anak hewan tersebut sudah siap untuk hidup sendiri. Lalu kita akan belajar tentang contoh hewan ovovivipar. Yang pertama ada ikan pari. Ikan pari adalah salah satu contoh hewan ovovivipar. Setelah mengawini, ikan pari betina menyimpan telur di dalam tubuhnya. Telur-telur ini berkembang menjadi bayi ikan pari yang siap untuk hidup di laut begitu dilahirkan. Yang kedua ada ikan hiu. Ikan hiu juga termasuk hewan ovovivipar. Telur ikan hiu berkembang di dalam tubuh induk. Saat telur menetas, bayi hiu akan keluar dan langsung bisa berenang. Ini membuat mereka hidup. Bayi yang lahir sudah dalam keadaan lebih kuat dan siap untuk bertahan di alam. Jadi apa sih kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, teman-teman, ovovivipar adalah cara yang unik dan aman bagi beberapa hewan untuk melahirkan anak-anak mereka. Contohnya seperti tadi yang sudah saya jelaskan, seperti ikan pari, ikan hiu, menunjukkan bagaimana cara ini membantu melindungi dan memastikan keberlangsungan hidup anak-anak mereka. Melalui pemahaman ini, kita bisa menghargai keberagaman dan cara hewan berkembang biak di alam. Nah, setelah kita mempelajari materi pada video pembelajaran ini, marilah kita menyanyikan lagu mengenai perkembangbiakan hewan. Mari kita menyanyi. Lagu perkembangbiakan hewan. Ada berbagai macam perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut ovipar. Tak menyusui anaknya, tak punya daun telinga. Burung, ikan, reptil itu contohnya. Ada cara kedua perkembangbiakan hewan, yaitu melahirkan, disebut vivipar. Menyusui anaknya, punya daun telinga. Sapi, kucing, kambing, lumba-lumba. Ini cara ketiga perkembangbiakan hewan, bertelur melahirkan atau ovovivipar. Tak punya ciri khusus, contohnya ikan pari, hiu, kadal, dan ular boa. Ayo kita pahami perkembangbiakan hewan. Ada 3 jenisnya. Yang pertama ovipar, yang kedua vivipar, ketiga ovovivipar. Ayo ingat, jangan sampai lupa. Sekian video pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan dari kami. Semoga adik-adik semua paham ya tentang video pembelajaran kali ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa tonton video selanjutnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.